Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan pengimplementasian web server, database server, SSH, dan FTP, mulai dari perencanaan, instalasi dan konfigurasi, serta pengujiannya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Komantia Finalita Kusuma Dewi dengan NIM 2215091044 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Sri Ayu Jaki dengan NIM 2215091071 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan saya sendiri, Dewa Putu Aditya Gunawan, dengan NIM 2215091047. Baik, untuk perencanaan dari implementasi ini, ada beberapa hal yang kami siapkan, yaitu topologi jaringan dan kebutuhan perangkat yang digunakan, baik itu perangkat keras ataupun perangkat lunak. Untuk topologi, di sini kami menggunakan topologi star seperti pada gambar, karena salah satu keunggulan dari topologi star ini adalah ketika salah satu komputer rusak, maka sistem komunikasi pada jaringan tersebut tidak akan lumpuh seutuhnya. Selain itu, topologi ini juga dapat memberikan akses yang cepat dan stabil ke layanan web server dan database untuk setiap cabang tanpa harus bergantung pada jalur komunikasi antar cabang. Untuk kebutuhan penggunaan perangkat keras ataupun perangkat lunak, dalam pengimplementasian ini menggunakan yang pertama ada web server, yaitu laptop yang menjalankan Kali Linux yang di dalamnya terdapat software seperti Apache 2, VS FTPD, dan OpenSSH Server pada aplikasi VirtualBox. Lalu ada DB Server, yang di mana laptop yang menjalankan Ubuntu yang di dalamnya terdapat software MySQL dan FileZilla Client dalam aplikasi VirtualBox. Dan yang terakhir ada klien yang menggunakan Windows untuk menjalankan SSH maupun tunneling. Di sini juga klien dapat mengakses website yang ada pada web server. Selanjutnya, untuk instalasi dan konfigurasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melakukan konfigurasi dan instalasi pada database server. Baik, yang pertama tentu saja kita akan menginstal itu sendiri, itu dengan menggunakan MySQL. Nah, komennya bisa melakukan seperti ini. Nah, tentu saja kita perlu masuk ke root dengan komen su. Nah, kita harus melakukan sudo apt update. Nah, setelah lakukan update, kita melakukan instalasi dari MySQL itu sendiri. Dengan komennya seperti sudo apt install MySQL in server. Nah, setelah melakukan instalasi, kita perlu men-start service dari MySQL itu sendiri dengan komen sudo systemctl start MySQL. Nah, setelah men-start, kita harus men-enable MySQL. Systemctl enable MySQL. Nah, setelah menginstal MySQL, kita harus membuat sebuah database yang nantinya bisa digunakan oleh web server. Nah, kita pertama-tama harus masuk ke MySQL dengan komen yaitu sudo MySQL min u, usernya di sini root. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database yaitu CRUD min.db. Nah, misalkan saya isian dari CRUD-DB ini seperti berikut. Itu merupakan tampilan tabel beserta field yang ada pada database CRUD_DB. Nah, setelah membuat sebuah database, perlu dibuat eh, user atau pengguna yang nantinya dapat digunakan oleh website yang ada pada web server. Nah, komennya itu seperti ini. Create user. Di sini nama usernya, misalkan web server. Nah, di sini agar dapat digunakan di luar dari localhost atau IP lain, bisa menambahkan persen di setelah add ini. Nah, untuk kita perlu juga menambahkan password dari user tersebut, misalkan
Satu, dua, tiga. Nah, di sini saya sudah membuat eh, akun dari web server ini. Sudah ada. Nah, setelah membuat eh, akun, selanjutnya adalah memberikan privilege kepada akun tersebut. Misalkan di sini yang sudah dibuat, yes, on, nah, komen ini akan memberikan izin ke semua database yang ada di database kepada akun web server ini. Mohon maaf, di sini seharusnya persen. Nah, persen tentunya agar dapat masuk melalui IP luar. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan flash privilege. Selanjutnya mengecek apakah user yang telah dibuat sudah masuk. Terlihat bahwa user yang telah dibuat, yaitu web server, telah dibuat. Nah, yang selanjutnya adalah menginstal SSH agar bisa dapat melakukan tunneling ke database server ini maupun SSH. Untuk komen menginstal SSH server adalah sudo apt install open SSH main server. Nah, di sini saya sudah memilikinya. Maksudnya tentunya sudo system ctl start service dari SSH tersebut dan mengenable. Nah, yang selanjutnya apabila tidak ingin melakukan tunneling, misalkan IP dari database sudah ada di config PHP dari website yang telah dibuat, dapat melakukan command seperti sudo nano c. Nah, apabila masuk ke direktori ini da- dan ingin agar database tersebut dapat diakses dari IP di luar di localhost, dapat mengubah IP yang ada pada bind address ini menjadi 0.0.0 seperti ini. Nah, karena saya akan mencoba untuk melakukan tunneling, jadi saya akan biarkan menjadi 127.1. Nah, sekian untuk konfigurasi dan instalasi pada database server. Yang selanjutnya adalah lakukan konfigurasi dan instalasi di web server. Baik, selanjutnya adalah instalasi dan konfigurasi pada website server. Nah, di sini saya akan menginstal Apache sebagai web servernya, serta nanti akan eh, pada mesin ini akan digunakan sebagai FTP. Nah, saya akan menginstalkan VS FTPD. Nah, baik, yang pertama untuk menginstal web server Apache, komennya yaitu melakukan update terlebih dahulu. Baik, setelah melakukan update, kita akan melakukan instalasi dari Apache itu. Sudo apt install Apache 2. Baik, setelah melakukan instalasi dari Apache 2, selanjutnya kita akan men-start service dari Apache 2 tersebut.
Nah, misalkan seperti ini. Sudah sistem CTL start Apache 2. Nah, setelah melakukan start, kita akan mengenable layanan dari Apache 2 tersebut. Nah, kita juga dapat mengecek layanan tersebut sudah berjalan apa enggak dengan melakukan sudo sistem CTL status Apache 2. Nah, lihat di sini sudah berjalan. Nah, yang selanjutnya adalah perlu disiapkan sebuah website. Nah, website tersebut nantinya akan ditaruh di direktori ini, var www.html. Nah, nah, di sini saya memiliki eh, folder web yang sudah saya punya. Misalkan di sini cd web. Nah, di dalamnya sudah ada config PHP dan index PHP. Nah, apabila Anda misalkan sudah mendownload sebuah folder web yang sudah Anda buat, Anda dapat menaruh atau mengirim folder tersebut ke halaman var www.html ini. Nah, caranya itu seperti ini. Sudo cp min r, misalkan folder yang sudah download itu berada di folder downloads. Nah, di sini saya menggunakan namanya itu web. Misalkan Anda memiliki folder yang namanya berbeda, dapat disesuaikan. Nah, selanjutnya adalah tempat untuk menaruhnya. Misalkan di sini var www.tl. Nah, karena saya sudah mengirim file web tersebut dari downloads ke var www.html, jadi tidak perlu melakukan command ini. Nah, apabila sudah mengirim file tersebut, eh, command selanjutnya adalah sudo chown min r www www var www.html. Nah, fungsi dari command ini yaitu untuk mengubah izin akses folder dari web tersebut agar dapat diakses oleh server web Apache. Hmm. Ini- Apabila sudah melakukan pemindahan file dari downloads ke var www.html, selanjutnya adalah komen sudo chown. Nah, di sini fungsinya untuk mengubah izin akses folder agar dapat diakses oleh server web Apache itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah komen dari sudo chmod -r 755 var www.html web. Nah, ini untuknya eh, fungsi dari command ini adalah untuk mengubah hak akses. Nah, apabila file atau folder yang sudah disiapkan sudah berada di var www.html web, nah, selanjutnya itu dilakukan pengecekan. Si- Nah, di sini website saya ini mengakses database. Nah, database tersebut berada di perangkat Ubuntu yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan IP-nya 127 dan juga port serta username, password, dan DB yang sudah dibaca sebelumnya. Nah, kenapa di sini saya menggunakan port? Nah, karena di sini akan dilakukan eh, tunneling. Nah, selanjutnya adalah melakukan tunneling dengan cara SSH min L port yang telah disiapkan di web itu sebelumnya dan port dari MySQL yaitu 3306. Selanjutnya adalah nama user dari perangkat Ubuntu atau perangkat
database server yang telah disiapkan. Misalkan di sini saya menggunakan VBox user dan IP-nya. Misalkan di sini 10.23.2.1.2.1. Yes. Dan password dari user yang ada di database server tersebut. Nah, di sini saya sudah melakukan tunneling ke database server. Di sini saya akan mengecek website yang telah saya buat. Di sini mengecek apakah Apache sudah berjalan dengan memasukkan localhost. Nah, di sini terlihat bahwa localhost telah berjalan. Nah, di sini saya akan mengecek web yang telah saya siapkan. Nah, di sini dapat terlihat web yang sudah saya buat. Nah, misalkan tidak saya lakukan tunneling, misalkan di sini saya akan melakukan exit, web tersebut tidak bisa eh, melakukan akses ke database. Nah, di sini tidak terlihat apa-apa karena tidak tersambung ke database yang telah disiapkan. Nah, di sini fungsi dari tunneling itu bisa menghubungkan antara web server ini ke database server tersebut dengan setidaknya lebih aman. Nah, di sini saya akan mencoba misalkan Ditya aditya@gmail.com. Read. Nah, di sini sudah ada, kita bisa melakukan CRUD, misalkan edit 1, 2, 3, update. Nah, walaupun saya refresh, akan tetap karena di sini mengambil data dari sebuah database yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, pada web server ini, saya akan juga siapkan se FTP yang nantinya agar dari luar dapat mengirim file ke dalam web server ini. Nah, caranya yaitu sudo install software yang bernama VSFTPD. Nah, setelah menginstal eh, VSFTPD, selanjutnya start dengan cara sudo systemctl start up VSFTPD. Setelah menstart, kita lakukan sudo systemctl enable VSFTPD. Nah, selanjutnya kita cek apakah layanan dari software VSFTPD ini sudah berjalan dengan sudo systemctl status VSFTPD. Nah, sudah dapat lihat bahwa VSFTPD ini aktif dan juga running. Baik, sekian konfigurasi dan instalasi yang saya lakukan pada web server. Terus selanjutnya adalah pengujiannya. Salah satu pengujiannya itu sudah saya lakukan tentunya apakah website tersebut sudah jalan atau tidak. Yang tentunya juga menggunakan tunneling dengan menggunakan bantuan tunneling ke database server dari web server ini. Nah, ini. Saya bisa mengakses database menggunakan SSH eh, dengan tunneling. Baik, layanan yang selanjutnya diperlukan adalah SSH server. Di sini saya akan menggunakan Open SSH server dengan komen untuk menginstalnya itu install SSH main server. Nah, selanjutnya tentu saja kita akan men-start layanan dari SSH tersebut. Setelah di start, kita akan enable. Setelah di enable, kita mengecek statusnya. Nah, kita dapat lihat bahwa SSH server yang nantinya digunakan misalkan untuk tunneling ke web server ini maupun SSH dapat dilakukan dengan bantuan dari OpenSSH main server ini.
Untuk materi selanjutnya adalah pengujian yang dilakukan oleh rekan saya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menguji layanan secara bersamaan. Nah, pada langkah pertama ini saya akan mengkonfigurasi FTP terlebih dahulu. Nah, jangan file pada file konfigurasi FTP jangan lupa untuk menuliskan code seperti yang ada di layar, yaitu sudo nano etc svtpd.conf, kemudian enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita pertama-tama harus mengganti pada bagian listen yang awalnya no menjadi yes. Kemudian pada bagian listen IPv6 ini kita melakukan uncomment, dan pada bagian word ini kita melakukan comment. Dan jika sudah, kita dapat kembali kembali kepada konfigurasi FTP awal, yaitu Ctrl X. Nah, dan jika sudah, kita dapat kembali menuliskan code seperti layar, yaitu SSH-L 3307 localhost 3306. Lalu kita enter, memasukkan password yaitu change me. Nah, jika sudah akan terlihat seperti tulisan di sini dapat dilihat bahwa web server sudah terkoneksi ke database server. Udah kan? Hmm. Habis itu sekarang kan ke FileZilla. Bentar. Komputerku. Bentar masih. Sudah. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menguji layanan FTP pada web server melalui FileZilla. Nah, di sini pertama-tama kita perlu untuk memasukkan IP pada host, yaitu IP-nya 10.23.2.131 dengan username-nya Kiki dan juga password-nya yaitu Chengsmi. Jika sudah, kita dapat mengklik pada bagian Quick Connect, kemudian oke. Nah, di sini saya akan mendrag salah satu file, dan apabila file tersebut berhasil di-drag, bahwa jika sudah berhasil di-drag, hal itu membuktikan bahwa sudah berhasilnya layanan FTP tersebut dapat berjalan. Contohnya yaitu, nah, dapat kita lihat pada layar, pada direktori di sebelah kanan ini, file sudah berhasil di-drag dengan file yang saya drag, yaitu file aljabar. Baik, eh, selanjutnya itu pada bagian aplikasi putih ini saya akan mengecek apakah SSH dan juga tunnelingnya apakah sudah berjalan atau belum. Nah, pertama-tama di sini saya akan memasukkan hostname-nya terlebih dahulu, yaitu 10.23.2.131. Kemudian ke bagian SSH, kita cari tunnels. Kemudian pada source port-nya ini kita masukkan yaitu 8080. Pada bagian destination-nya itu localhost titik 280. Kemudian kita dapat mengklik add terlebih dahulu, kemudian open. Nah, pada bagian ini kita memasukkan username-nya dan juga password. Nah, jika sudah, kita akan beralih ke browser pada Windows. Nah, seperti yang kita dapat lihat di layar, di sini terdapat tampilan root, dan yaitu PHP New MSL yang dimana terdapat name, email, dan juga action. Nah, di sini ada dua perbedaan pada tampilan. Maaf, maksud saya terdapat perbedaan apabila kita memasukkan IP dan juga apabila kita tidak memasukkan IP. Nah, pada contoh ini kita memasukkan IP, dan jika memasukkan IP tersebut,
eh, maka akan not secure atau tidak aman. Nah, apabila kita tidak menggunakan IP, maka akan aman dan juga kita dapat melihatnya pada layar. Nah, di sini saya akan mencontohkan bahwa dapat diedit dan juga dapat di-delete. Contohnya seperti pada bagian ini kita edit menjadi dia satu, pun kita up ini kita dapat tambahkan misalnya email, kita edit, kita update. Nah, kita dapat lihat bahwa sudah berhasil diedit dan juga diupdate. Kita contohkan untuk delete-nya, sudah mau juga. Dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa sudah terbukti bahwa layanan web server, database, dan juga server ini dapat berjalan dan juga sudah dapat digunakan sebagaimana biasanya. Baik dari beberapa demo yang tadi saya lakukan, dapat saya katakan bahwa eh, sudah terbukti yaitu layanan web server, database server, FTP, tunneling, dan juga SSH sudah dapat berjalan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Akhir kata, kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.